Nama saya Tumini. Saya dilahirkan pada 12 Maret tahun 1966 dari seorang ibu bernama Sakinah dan ayah bernama Sutiman. Saya lahir dan tumbuh di Ngawi, Pilangpi, sebuah desa sederhana yang sejak kecil mengajarkan saya arti hidup yang sesungguhnya. Saya memiliki seorang kakak dan seorang adik laki-laki. Ayah dan ibu saya mungkin tidak meninggalkan harta. Kami dibesarkan oleh orang tua yang berprofesi sebagai petani. Namun mereka mewariskan sesuatu yang jauh lebih berharga. Kejujuran, hidup kami tidak berlebihan, tetapi penuh dengan nilai, kerja keras, dan budi pekerti yang baik. Nilai-nilai itulah yang mengalir ke seluruh anak-anaknya, termasuk saya. Sejak kecil, saya terbiasa bekerja keras. Saya ikut bekerja dalam proses giling padi. Saya rajin belajar, namun juga membantu orang tua di sawah, merasakan lelah yang sama seperti yang dirasakan ayah dan ibu saya. Saat itu saya belum tahu akan menjadi apa di masa depan. Yang saya tahu hanya satu: belajar, berjuang, dan menjalani hidup dengan ikhlas. Waktu membawa saya pada sebuah keputusan besar. Saya merantau ke Jakarta, mencoba mengadu nasib. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Baik dan Maha Penyayang. Di perantauan, saya pergi tanpa kepastian, hanya berbekal niat dan doa. Saya dipertemukan dengan seorang pria yang berprofesi sebagai guru ngaji. Singkat cerita, kami menikah. Saya mengandung anak kembar. Selama masa kehamilan, hidup tetap berjalan apa adanya dan tidak ada waktu istirahat yang cukup. Tidak ada perlakuan khusus. Tidak ada ngidam. Saya tetap bekerja seperti biasa. Saat melahirkan, 5 menit setelah anak pertama lahir, saya kembali merasakan mules. Ibu bidan berkata bahwa saya akan melahirkan lagi. Dari rahim yang sama, Allah memberikan saya 2 kehidupan sekaligus. Anak-anak itu saya beri nama Imam Fahmi Baiduri dan Fahmi Tadilah Kastruri. Namun, setelah anak-anak lahir, ujian datang bertubi-tubi. Saya pernah berada di masa tidak memiliki uang untuk membeli susu dan pampers. Saya sering dianggap remeh karena harus meminta dan meminjam uang kepada kerabat dan tetangga. Kami juga belum memiliki rumah yang layak. Kami tinggal bersama keluarga dan saudara, berbagi ruang, berbagi sempit, dan berbagi kesabaran. Lantai rumah masih tanah merah, belum rubin. Hidup terasa berat, namun saya memilih untuk tidak menyerah dan membuka les privat mengaji. Saya membuka les. Saya berjualan apa saja yang bisa dijalani. Kami tidak pernah merasa rendah melakukan semua itu. Suami saya selalu ada di sisi saya membantu pekerjaan rumah. Kami mengerjakannya bersama dengan sabar dan ikhlas. Mencuci, menjaga anak, ikut berjualan. Pada 20 Oktober tahun 1996, Allah kembali menunjukkan kasih-Nya. Saya dikaruniai seorang anak perempuan. Sebuah titik balik yang tidak pernah saya bayangkan sebelumnya. Saya diangkat menjadi pegawai negeri sipil. Tidak lama setelah itu, setelah melalui proses dan ujian, kini waktu berjalan begitu cepat. Saya hampir memasuki usia 60 tahun dan mendekati masa pensiun. Saat ini, bukan lagi waktu untuk mengejar dunia. Ini adalah waktu untuk beristirahat lebih banyak, beribadah, dan mengaji, serta mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keyakinan pada diri sendiri, kejujuran, serta ketahanan untuk tetap sabar dan ikhlas akan selalu membawa manusia pada kebaikan. Hidup memang tidak selalu mudah, tetapi tidak ada perjuangan yang sia-sia. Ikhlas seorang ibu bukan karena hidupnya mudah, tapi karena cintanya lebih besar dari lelahnya. Seorang ibu belajar merelakan banyak hal demi melihat anaknya tumbuh lebih kuat dari dirinya. Dalam diamnya ada doa, dalam lelahnya ada ikhlas. Itulah
hati seorang ibu.